Baik, Bapak Ibu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin di sini ada peserta baru yang bukan membernya GRA atau apa yang sudah membernya GRA. Saya kebetulan saya sering mengisi sebenarnya di GRA ini ya. Karena saya salah satu mentor di GRA yang khusus untuk ya teman-teman dosen yang mau menulis gitu. Nah, saya dimintain sama malam hari ini saya dimintain sama Prof untuk mengisi ya sharing lah terkait dengan keilmuan artikel ilmiah. Apalagi kalau Bapak Ibu kan sepertinya wajahnya ini saya lihat ceria semua karena baru menerima ini ya dana hibah dari kementerian. Itu yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kemudian dana hibah ini bisa menghasilkan sebuah publikasi. Itu yang terpentingnya kan di situ ya. Ini sudah full screen ya Bapak Ibu ya. Udah, Pak. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke praktek, nah saya mau memberikan informasi penting dulu terkait dengan apa saja sebenarnya yang harus Bapak Ibu perhatikan atau eh, apa ya, yang Bapak Ibu harus memahami secara garis besar ketika kita itu mau menulis, memulai menulis dan menginginkan kita mau publikasi di jurnal internasional bereputasi. Sebenarnya kalau melihat kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu kan apa-apa pokoknya Scopus tanpa melihat kualitas dari jenis publikasinya ya. Apakah ini SCI, ASCI, apakah ini termasuk jurnal yang MDPI, Hindawi, dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah tetapi itu tidak apa-apa sebagai langkah awal saja kalau nanti Bapak Ibu itu kalau mau menulis itu harus lebih banyak terjun ke dunia jurnal bereputasi. Nah, saya lebih menyarankan untuk sering membaca jurnal internasional bereputasinya itu yang penerbit-penerbit ternama, seperti misalnya Elsevier, kemudian Taylor and Francis, Springer, kemudian Wiley, kemudian kalau di keilmuan saya sama Profile itu ada juga yang di RCE kayak gitu, ASCE gitu, itu banyak sekali gitu. Nah itu Bapak Ibu harus sering membaca itu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca hanya cuma sekedar membaca jurnal-jurnal yang dalam kategori nasional misalnya ataupun jurnal Scopus tapi bukan yang penerbit-penerbit ternama, maka Bapak Ibu kurang akan bisa mendalami bagaimana sih cara sebenarnya menulis yang baik itu seperti apa. Kemudian bagaimana mereka mengilustrasikan sebuah ide gagasan yang kemudian dituangkan di dalam sebuah tulisan. Nah, itu tidak didapatkan di dalam bangku perkuliahan, tetapi dilakukan diasah secara mandiri ya dengan terus membaca gitu. Nah, kenapa saya menyarankan di mana di publisher-publisher ternama? Karena publisher ternama itu bahkan untuk artikel yang akan terbit di 1 tahun ke depan itu mereka sudah terbitkan gitu. Misalnya sekarang kita masih di 2025, itu sudah ada paper yang sudah terbit nanti di 2026. Dan itu sudah tersedia secara online ya, meskipun itu adalah in press ya, proof in press gitu. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan salah satu paper saya yang baru juga beberapa hari yang lalu terbit, beberapa bulan kemarin ini terbit, itu masih press in press, proof in press. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau di penerbit yang ternama itu karena seleksinya ketat, maka informasi yang ditulis di dalam artikel itu biasanya selalu up to date semacam itu. Tetapi Bapak Ibu, tantangannya adalah ketika Bapak Ibu mau menulis di jurnal, targetingnya adalah di jurnal-jurnal yang bereputasi dengan penerbit-penerbit ternama, maka mulai dari kualitas tulisan, visualisasi gambar, dan lain sebagainya itu saya menyebutnya harus serius. Jadi tidak main-main gitu. Nanti akan saya tunjukkan apa jurnal-jurnal yang biasa saya lakukan. Nah, ini adalah langkah-langkah penting. Jadi ini informasi singkat saja yang akan saya sampaikan. Meskipun ini sebenarnya Bapak Ibu harus terus mengasah kemampuan untuk belajar. Jadi yang pertama dulu adalah kita harus mengidentifikasi topik dan tujuan penelitian. Nah, anggaplah Bapak Ibu ini posisinya itu adalah sudah menyelesaikan proposal riset ya, tinggal action mau melakukan riset ya. Jadi proses identifikasi topik dan tujuan penelitian itu sudah dianggap selesai gitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah topik riset ataupun tujuan penelitian yang Bapak Ibu saat ini mendapatkan dana dari kementerian itu berpotensi untuk bisa
kita publish di jurnal internasional bereputasi gitu. Jadi kalau saya punya pemahaman bahwa kalau besok di tahun berikutnya, kalau saya mau mendapatkan dana lagi dari kementerian, maka saya harus punya kemampuan bahwa di luaran publikasi saya yang sudah didanai oleh kementerian itu harus bukan hanya sekedar tertulis Scopus atau publish di jurnal Scopus, tetapi saya harus bisa menunjukkan ke asesor bahwa dari hasil penelitian saya ini dia mampu terbit di jurnal internasional bereputasi dengan penerbit ternama. Nah, itu akan menjadi catatan tersendiri oleh para asesor bahwa berarti orang ini atau dosen ini itu mampu melakukan penelitian yang baik, meskipun ya informasi yang saya dapatkan katanya dananya kadang tidak sesuai dengan keinginannya para dosen gitu ya. Nah, itu kembali lagi kepada bagaimana cara kita memanage hasil penelitian kita itu bisa lebih mudah nanti akan dipublikasikan di jurnal internasional. Dan ini tidak gampang gitu ya, apalagi kalau yang pemula gitu. Saya pun juga baru awal-awal pertama itu ketar-ketir juga untuk bisa tembus di jurnal-jurnal yang yang ini ya, yang masuk di kategori penerbit ternama. Mengalami beberapa kali reject, sering gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kayak seperti saya, Prof. Roil itu ataupun yang lain akan selalu mulus perjalanannya, enggak juga gitu. Jadi saya percaya bahwa setiap topik penelitian itu pasti ada tempatnya untuk dipublikasikan. Hanya saja butuh waktu, butuh untuk menyesuaikan, mengulik apa yang menjadi kecirian ketemuan novelty dari penelitian kita itu tersebut. Nah, itu jadi penelitian yang relevan itu harus kita submit juga ke jurnal yang relevan. Jadi tidak asal-asalan gitu kita mensubmit ya. Kita harus tahu bahwa jurnal ini relevan dengan hasil penelitian kita. Kemudian ini belum pindah ya Bapak Ibu ya? Belum, masih. Udah. Nah, kemudian ini tentukan target jurnal. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa target jurnal yang kita targetkan itu harus relevan dengan topik riset kita. Itu yang harus ini. Karena kalau misalnya tidak relevan, itu baru disubmit, itu pasti sudah akan ke reject. Itu yang ini. Nah, sehingga kita seringkali merasa kebingungan, kenapa kok seringkali di reject gitu. Makanya penting bahwa pemilihan jurnal yang relevan itu harus disesuaikan dengan topik yang sedang kita tulis gitu. Nah, itu jadi bisa terkait dengan scope ataupun dengan tujuan jurnal tersebut. Kemudian impact factor ya. Impact factor itu salah satu penilaian dari Web of Science gitu. Kalau di luar negeri itu Bapak Ibu itu mainnya impact factor. Jadi bukan hanya sekedar yang penting Scopus gitu. Bukan. Jadi itu mainnya impact factor dan SCI, Science Citation Index gitu. Nah, kalau saya jelaskan itu panjang lagi. Itu bisa 3 SKS nggak selesai. Jadi yang penting impact factor satu saja, 1 koma itu nanti akan saya tunjukkan impact factor itu seperti apa. Itu sulitnya juga minta ampun. Apalagi kalau misalnya yang sudah impact factor di atas 1 gitu. Itu ya, tapi itu kalau pada akhirnya itu menjadi tantangan ya. Tantangan kalau kita itu harus menulis dengan baik. Nah, kemudian yang harus juga ditentukan itu apakah jurnal yang menjadi target kita ini adalah merupakan open access atau yang subscription gitu. Nah, di Indonesia itu seringkali pola pikirnya itu terpaku bahwa jurnal itu satu mahal, kemudian prosesnya lama gitu. Nah, saya kemarin ada seorang dosen yang mengajukan ke guru besar ditolak ditolak kumnya oleh tim asesor kum hanya gara-gara tertulis bahwa terbitnya paper Anda itu terlalu cepat itu. Jadi 5 bulan itu dinilai sama asesor itu terlalu cepat. Itu saya bilang ke dosennya, kayaknya sepertinya agak nggak waras nih asesor gitu. Karena satu mungkin asesornya, mohon maaf ya, ini bukannya merendahkan para asesor, bukan. Tapi terkadang kita harus menjadi asesor itu harus punya jam terbang yang banyak atau memiliki keilmuan jurnal yang cukup. Ada jurnal Bapak Ibu yang diterima itu tanpa proses review eksternal. Jadi hanya cukup sampai editor, dianggap sudah bagus, langsung diterbitkan. Contohnya seperti apa? Itu seperti contoh jurnal-jurnal yang lagi up to date topiknya. Seperti kalau Bapak Ibu masih ingat ya, di zamannya COVID ya, tahun 2019, 2020 sampai 2022 itu adalah terutama waktu 2019, 2020 itu jurnal-jurnal yang berbicara tentang COVID
ya terutama di bidang kesehatan, itu bahkan tidak pernah mengalami yang namanya review eksternal gitu. Itu cukup sampai di karena orang butuh informasi itu lebih cepat dapat. Nah, itu yang terjadi. Nah, kedua, yang namanya jurnal mau terbit cepat atau lambat itu hak prerogatifnya para editor jurnal gitu. Coba misalnya sekarang di tahun 2025, tetapi kenapa kok di tahun 2026 itu sudah ada jurnal yang terbit? Nah, itu kalau asesor tidak pernah mendalami ilmu kayak gitu, itu yang akan dirugikan adalah pada akhirnya dosen-dosennya. Nah, semacam itu. Jadi penting menjadi asesor itu tidak hanya serta-merta bahwa yang penting saya sudah lektor kepala, doktor lektor kepala, atau doktor sebagai profesor gitu. Tidak hanya seperti itu, tetapi kita harus mendalami keilmuan jurnal yang lebih mendalam. Itu yang penting. Nah, di Indonesia itu seringkali terpaku bahwa jurnal itu mahal, prosesnya lama. Padahal Bapak Ibu, seperti apa yang ditanyakan sama Bu Ridi tadi, jurnal itu banyak yang gratis. Ngapain harus bayar gitu? Publikasi saya selama ini nggak pernah bayar. Bukannya sombong, tapi ya itu tadi karena ada untungnya juga saya kuliah di luar negeri, kemudian banyak belajar tentang keilmuan jurnal itu. Karena kalau di sini itu kita harus lulus mata kuliah menulis artikel ilmiah gitu. Salah satunya itu. Nah, mudah-mudahan kalau ada waktu nanti saya akan tunjukkan. Tapi Bapak Ibu harus perlu kalau mau tahu lebih bahwa ini berbayar atau tidak itu Bapak Ibu harus terjun langsung ke jurnalnya. Nggak bisa hanya cuma melihat dari segi segi tampilan awal. Kalau melihat dari segi tampilan awal, Bapak Ibu itu sudah akan terpaku pikirannya bahwa lagi-lagi ini berbayar, lagi-lagi ini berbayar. Nah, itu sudah akan ini Bapak Ibu. Eh, Psikologisnya Bapak Ibu itu hanya cuma melihat dari segi cover ini. Kemudian template untuk gaya menulis. Nanti kalau gaya menulis, kalau di ChatGPT itu kita menggunakan sistem APA gitu ya. Kenapa demikian? Itu untuk memudahkan Bapak Ibu ketika nanti menyambungkan ke reference manager itu lebih gampang gitu. Jadi ketika nanti referensi-referensi yang Bapak Ibu sudah kumpulkan, yang sudah tertulis di dalam badan artikel itu, kemudian ditarik ke reference manager dan disesuaikan dengan template jurnal, itu sudah berjalan secara otomatis gitu. Jadi tidak lagi kita harus mengeditnya secara manual gitu. Bukan lagi zamannya manual-manual Bapak Ibu ya. Itu harus ini. Dan yang terpenting itu Bapak Ibu harus membaca artikel-artikel yang pernah diterbitkan di jurnal-jurnal yang memiliki penerbit yang ternama. Nah, ini kalau saya kira kalau ini struktur artikel ini secara umum ya, Bapak Ibu harus punya judul abstrak, kemudian pendahuluan, metodologinya, hasil, diskusi, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Cuma yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, pertama judul itu ya tentu harus menarik ya. Abstrak itu harus memuat sesuatu hal yang apa yang menjadi pembeda dengan penelitian orang lain. Nah, itu. Nah, kalau pendahuluan, kalau di ilmu yang saya dapatkan ketika mengikuti kuliahnya itu adalah biar komprehensif ya, biar lebih mendalam penelitian kita di dalam pendahuluan itu, ini triknya, itu minimal Bapak Ibu, minimal referensi yang ada di pendahuluan itu adalah mainnya 15 sampai 20. Lebih dari itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya di pendahuluan Bapak Ibu itu, kita berbicaranya ini yang jurnal internasional ya. Saya tidak berbicara yang jurnal nasional. Jadi kalau di pendahuluan Bapak Ibu itu, kalau saya mereview artikel orang, kebetulan saya juga reviewer jurnal internasional, itu kalau saya lihat, tapi jarang sekali, nggak pernah saya temukan. Di pendahuluannya itu referensinya kurang dari 15, saya pasti sudah besar untuk saya reject gitu. Nah, makanya ketika saya mendapatkan ilmu dari kuliah tamunya para penulis-penulis handal itu, ternyata salah satu triknya itu di bagian pendahuluan biar lebih komprehensif itu adalah minimal 15 referensi yang ada di pendahuluan ini. Nah, kalau metodologi penelitian itu metodologinya ya saya menyebutnya adalah benang merah atau roh ya yang menyambungkan ke semua bab sub-sub dari isi dari artikel tersebut. Nah, hasil dan result dan discussion itu yang terpenting itu adalah begini Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar menceritakan data yang kita tampilkan ya, tetapi kata para pakar penulis itu kita harus bisa bahwa visualisasi data yang kita
kita sajikan itu sebisa mungkin dia bisa berbicara gitu. Nah, itu juga saya agak sulit untuk menentukan seperti apa. Nah, cara paling gampang biar berbicara itu adalah kalau misalnya data Bapak Ibu itu adalah data kuantitatif, ya udah tampilkan aja data kuantitatif di dalam visualisasi tersebut. Nah, tetapi kalau tidak, ya udah ditampilkan aja seperti itu. Yang penting menarik. Makanya saya menyebutnya adalah adanya keseriusan di dalam memvisualisasikan data gitu. Nah, kalau kesimpulan dan saran itu adalah gambaran dari keseluruhan ya, dari hasil penelitian kita itu. Saran lebih kepada apa yang menjadi kekurangan dari atau kelemahan dari penelitian kita itu bisa dijadikan sebagai riset lanjutan oleh peneliti-peneliti yang akan datang. Kalau untuk bahasa akademik ini sekarang bukan lagi menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu, karena nanti akan saya tunjukkan AI yang bisa merubah artikel itu menjadi bahasa akademik gitu ya. Meskipun sebenarnya ChatGPT itu juga bisa. Pasti ya Prof. Roil itu pasti sudah memberikan cara untuk biar artikel kita itu bahasanya adalah bahasa akademik, karena memang di artikel itu bahasanya akademik Bapak Ibu ya, berbeda dengan bahasa umum. Untuk plagiarisme, saya sejujurnya ketika menulis artikel ke jurnal internasional tidak pernah saya tulis atau tidak pernah saya mengecek plagiarismenya gitu, ataupun menggunakan Turnitin, tidak pernah sama sekali gitu ya, karena memang mereka itu punya sistem tersendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu mau 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 mengeceknya melalui Turnitin, ya sah-sah saja. Biasanya itu adalah kurang dari 20%. Lalu bagaimana sebenarnya kalau kita mau mengeceknya di Turnitin dan ada indikasi plagiarisme yang lebih banyak gitu ya. Sebenarnya triknya sederhana saja Bapak Ibu. Dari yang berwarna itu, dari satu kalimat yang berwarna itu cukup Bapak Ibu ganti atau sinonim ya. Itu hanya cuma 3 kata aja, pasti sudah berubah itu. Triknya di situ plagiarisme. Kemudian hindari kalimat ambigu dan bertele-tele. Kalimat ambigu itu seringkali terjadi ya. Ketika saya membantu teman-teman dosen di Indonesia itu, seringkali banyak perpindahan kalimat dari kalimat satu ke kalimat yang lain itu terjadi lonjakan logika. Jadi lonjakan logika itu misalnya kalimat itu belum selesai tapi dia sudah membahas yang lain gitu. Jadi yang namanya kita menulis itu Bapak Ibu, setiap paragraf itu kita harus bercerita. Ada pendahuluannya, ada pengantarnya, ya kemudian diakhiri. Mesti selalu begitu. Nah sayangnya kadang teman-teman menulis itu terlalu bertele-tele. Jadi bercerita, kadang yang membuat kemudian plagiarismenya tinggi itu ada yang teori-teori itu yang sudah terlalu umum masih tetap ditulis. Itu sudah, kalau kita tidak menulis buku, tapi kita menulis artikel itu. Jadi harus dipahami itu semacam itu. Nah, kemudian persiapan data dan visualisasi. Nah, ini persiapan data itu, ini kalau yang saya contohkan ya, adalah software-software yang sebenarnya paling umum ya, SPSS, kemudian NVivo, Atlas, dan lain-lain itu ya. Tetapi kalau saya, karena orang teknik, itu lebih banyak menggunakan yang Origin Pro ya, ada juga yang pakai yang Sigma Plot, ada yang Prisma, nah ada yang juga yang lain-lain gitu. Nah, itu yang kemudian jadi yang saya pakai untuk memvisualisasikan gambar, nah atau grafik. Nah, sedangkan untuk tabel itu hanya coba untuk memperkuat sebenarnya apa yang menjadi sesuatu yang kalau misalnya saya ilustrasikan dalam gambar itu hasilnya jelek gitu. Sehingga oke, saya buatkan tabel saja. Nah, dan pastikan bahwa semua data itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat transparan gitu. Makanya kalau di dalam jurnal internasional itu kadang ada yang disebut dengan supplementary. Nah, itu ada lampiran, itu lampiran datanya. Kemudian yang keenam itu gunakan software reference manager ya. Software reference manager itu banyak Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menggunakan Mendeley, Zotero, ataupun EndNote ya. Dan pastikan bahwa referensi terbaru yang relevan. Nah, saya biasanya mainnya 5 tahun belakangan. Tetapi saya juga tidak bisa pungkiri, bisa saja misalnya yang tahun lama itu bisa kepake. Nah, contohnya seperti apa? Seperti misalnya saya menggunakan rumus. Nah, itu ya tidak ada rumus-rumus yang baru kecuali dimodelkan ya. Kecuali dimodelkan. Tetapi kalau rumus-rumus yang sudah lama ya kayak seperti persentase itu kan efisiensi persentase itu kan sudah rumus lama gitu.
Jadi tidak ada yang ini, tidak ada yang baru. Kemudian ini yang penting, lakukan proofread ya, proofreading atau peer review internal. Jadi proofreading itu makanya penting Bapak Ibu. Ketika kita menulis itu ada yang disebut dengan kolaborasi antara penulis gitu, punya kontribusi. Jadi bukan hanya sekedar nebeng nama, gitu nggak baik Bapak Ibu. Kalau nebeng nama itu Bapak Ibu hanya membebani penulis dan sebenarnya Bapak Ibu itu tidak memahami etika publikasi atau integritas akademik gitu. Nah, kita sebagai seorang dosen itu harus memahami etika publikasi, memahami integritas akademik gitu. Dan jangan membiasakan apa-apa itu harus nebeng gitu, harus punya kontribusi. Nah, proofread atau review internal itu sebenarnya kontribusi yang paling ringan gitu. Bahkan kalau kita baca yang di etika publikasi, dia hanya cukup disebutkan di acknowledgement saja, tidak layak untuk dipakai atau ditempatkan di sebagai co-authors gitu. Itu kalau yang ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti webinar-webinar internasional jurnal gitu. Nah, kemudian dilakukan revisi dengan serius ya, pastikan bahwa argumen-argumen logika itu bisa tertulis dengan baik, terstruktur dengan baik. Nah, ini cek etika publikasi ya, itu salah satunya yang paling menonjol etika publikasi itu adalah yaitu plagiarisme ya. Duplikasi publikasi ataupun fabrikasi data itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita sertakan persetujuan etika bila melibatkan manusia atau subjek sebagai penelitian. Itu banyak sekali. Atau bahkan pada hewan tertentu itu juga ada etikanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa tanya ke orang biologi ya biasanya ataupun orang kesehatan. Itu ada etikanya. Jadi tidak asal-asalan. Ke manusia pun itu juga ada etikanya. Kalau kita menjadikan mereka sebagai subjek penelitian kita ataupun objek dari penelitian tersebut. Kemudian kalau ini cover letter ya, cover letter dan dokumen tambahan itu opsional. Tetapi kebanyakan semua jurnal itu kebanyakan ya meminta cover letter ya atau surat pengantar lah kayak gitu yang menjelaskan tentang secara garis besar penelitian kita itu tentang apa dan novelty-nya tentang apa. Nah itu. Nah tetapi ada juga jurnal-jurnal itu yang ketika submission-nya itu tidak memerlukan cover letter. Nah, cover letter ini Bapak Ibu, kalau ada jurnal yang meminta cover letter, ada yang disebut dengan cover letter submission, ada yang cover letter revision, gitu. Jadi, cover letter submission itu adalah cover letter waktu kita pertama kali mensubmit artikel. Nah, ketika kita sudah mendapatkan eh, feedback ya dari reviewer, maka ketika setelah kita sudah merespon semua komentar reviewer, maka cover letternya berubah, bukan lagi cover letter submission, tapi cover letter revision. Gitu. Nah, cover letter revision itu kita menceritakan secara garis besar apa-apa saja yang kita revisi, gitu, berdasarkan dari komentar reviewer. Nah, itu yang berbeda. Jadi tergantung dari kita revisinya masuknya sampai round berapa. Apa cukup round 1 atau ada yang round 2, ada yang round 3 seperti itu Bapak Ibu. Jadi cover letter itu berbicara tentang secara garis besar dari penelitian kita. Nah, kemudian pahami proses submisi ya dan revisi. Ini penting Bapak Ibu bahwa kita ketika sudah mendapatkan komentar dari reviewer ya terhadap artikel kita, maka kita harus bisa merevisinya dengan baik. Salah satu trik kita merespon reviewer itu adalah kita harus pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada reviewer. Jadi setiap komen itu harus kita ucapkan terima kasih dan sesekali kita berikan pujian kepada reviewer gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara merespon komentar reviewer kayak gitu. Nah, itu jadi tidak asal-asalan kita merespon komentar reviewer. Biar harapan kita itu hanya cukup round 1 saja, tidak perlu sampai round 2, round 3 gitu ya. Itu yang yang harus dipahami. Dan pahami juga bahwa ada reviewer hasil dari komentar reviewer itu ada yang minor ataupun mayor revision. Kalau minor ya sedikit berarti yang akan direvisi ataupun banyak tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin kalau banyak itu dia hanya cuma menginginkan bahwa bagian ini tuh harus ada referensinya atau tambahkan dari jurnal-jurnal ini. Gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau mayor ya biasanya ya banyak yang akan direvisi begitu. Tapi yang terpenting itu
sudah pada proses itu sudah alhamdulillah gitu ya, kesempatan diterima publish itu lebih besar. Nah, sebelum kita praktek Bapak Ibu menulis dengan ChatGPT yang kami lakukan, biasa saya lakukan, dan sudah ada beberapa yang sudah berhasil terbit. Adakah yang mau ditanyakan terkait dengan ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, silakan Bu. terima kasih Pak. Walaupun saya sudah chat dalam Oh, dalam chat ya. pertanyaan ya di chat sudah. Terima kasih banyak. Hmm. Ada memang itu rezeki atau bagaimana ya Pak? Hopeless juga kadang-kadang semangatnya jadi turun naik. Ketika tadi ada Bapak di dalam slide berapa itu mengatakan bahwa scope and aim, kemudian kita harus mempelajari karakter dari artikel yang sudah direview gitu. Yang sudah terbit di dalam jurnal sasaran. Nah, ketika untuk supaya kita tips dan triknya ya Pak, supaya kita tidak reject melulu karena yang tadi Bapak katakan ketika kita masuk baru dimasukkan sudah tidak sesuai dengan template yang disarankan oleh jurnal sasaran gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita supaya kalau kita pakai AI gitu ya Pak, supaya kita lebih cepat. Kalau kita mempelajari 3 atau 4 karakter artikel yang terbit, kemudian kita sandingkan dengan manuskrip kita, bahwa ini cocok dengan template jurnal yang akan kita sasar. Kadang-kadang kita sudah tanya ke AI, ini adalah yang paling sesuai gitu dengan artikel ini sudah disubmit dan juga sudah ini. Tapi sudah beberapa kali tapi tetap aja di reject. Jadi untuk menggunakan target sasaran itu dengan tadi yang Bapak slide berapa tadi itu yang satu aim dan scope-nya, kemudian kita mempelajari artikel yang terbit supaya itu bisa sesuai dengan sasaran target jurnalnya. Makasih banyak Pak. Iya, jadi begini, scope kesesuaian jurnal itu disesuaikan dengan, kan ada tujuan ya, tujuan scope dan jurnal itu sudah tertulis di dalam jurnal tersebut. Kadang ketika kita masuk ke dalam jurnal tersebut itu banyak pilihan scope yang bisa kita pilih di situ. Karena kenapa demikian? Karena itu akan disesuaikan nanti kalau misalnya tulisan ibu itu menarik, itu akan dikirim ke orang-orang yang sesuai dengan skop yang sudah Ibu pilih tadi gitu. Makanya seringkali saya bilang bahwa tadi saya bilang awal-awal bahwa coba Bapak Ibu itu terjun langsung ke jurnalnya. Jadi meskipun artikelnya itu katakanlah belum siap ya, artinya meskipun bisa dianggap bahwa oke mungkin 90% itu sudah selesai ditulis, tapi ada perlu beberapa finishing. Tapi hanya untuk mengetahui bahwa seperti apa sih jurnal ini, ya udah disubmit aja gitu. Nanti di situ di dalamnya itu ada beberapa pilihan scope ya, scope apakah itu tentang apa. Nah, itu harus disesuaikan. Contohnya misalnya, saya di teknik lingkungan, kalau misalnya saya menulis tentang kebetulan yang saya lagi tekuni itu adalah membran ya, membran modifikasi. Nah, ternyata di dalam itu bukan hanya cuma sekedar ketika saya milih jurnal membran misalnya, ketika di dalamnya itu tidak hanya cuma membran modifikasi aja yang ada di dalam. Itu banyak sekali, ada juga yang fotokatalis dan itu bagian dari membran. Nah, saya mau milihnya bagian mana ini yang sesuai dengan riset saya. Karena kalau saya salah milih di sini, itu bisa besar kemungkinan juga akan ke reject gitu. Jadi saya harus tahu dulu ini uh, riset saya ini tentang apa, topiknya tentang apa. Dan saya tidak pernah menanyakan ke GPT ya, karena saya tahu bahwa penelitian saya itu tentang ini, sehingga saya harus memilih jurnal yang tepat. Nah, biasanya saya menulisnya di search jurnal. Di search jurnal, misalnya kalau saya sudah menentukan nih jurnal A misalnya. Saya buka jurnal A tersebut, kemudian di search-nya itu saya tulis, ada nggak topik-topik yang sesuai dengan topik riset saya yang sudah pernah diterbitkan di situ. Nah, berarti kalau ada, oh berarti saya bisa tuh masuk ke jurnal itu tersebut. Gitu, Ibu. Nah, contohnya ini sudah terbuka ya ininya ya, chat GPT-nya ya, Ya, atau Pak. internetnya. Nah, contohnya misalnya gini ya. Apa ya? Nah, ini kan ini ya Bapak Ibu ya, salah satu jurnal bagus ini. Ini kita berbicara dulu di lingkup
di lingkup keilmuan saya. Jadi separation and purification technology. Jadi kalau kita lihat di sini, itu ya kita lihat aja di ini about jurnalnya ini, dia tentang apa saja ini. Nah ini kita baca ini yang ininya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah ini kita baca ini. Ini tentang apa saja. Kalau misalnya eh, ternyata ini banyak yang lebih kepada membran misalnya. Nah, sekarang saya punya penelitian tentang adsorpsi misalnya. Nah, udah saya tulis aja di sini di series in this journal. Oh, ini misalnya penelitian saya itu tentang ini. Apakah ada paper yang diterbitkan di jurnal ini yang sesuai dengan topik ini? Nah, kalau muncul berarti topik saya berarti bisa dipakai. Nah, ini biasanya akan keluar, dia akan di-highlight gitu ya. Nah, berarti topik riset saya bisa saya submit ke jurnal ini. Iya, terima kasih banyak, Pak. Nah, contohnya seperti itu. Itu cara yang paling gampang sih. Nah, tadi saya singgung yang impact factor ya, Bapak Ibu. Ini impact factor 8,2. Jadi ini jurnal yang bereputasi dan tidak mudah untuk masuk ke sini. Gitu. Jadi harus banyak mendalami, membaca jurnal-jurnal yang termasuk kategori jurnal yang bereputasi. Kemudian yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus membaca ini, Guide for Authors ini. Ini saya contohkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, Bapak Ibu baca di sini seperti apa, contohnya misalnya dia ada graphical abstract. Nah, ketentuan-ketentuan ini yang harus dipahami. Oh, kalau ada graphical abstract berarti yang harus kita pastikan itu ini. Dia resolusinya adalah 96 dpi. Beda dengan yang ada di dalam artikel ya. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih graphical abstract itu. Nah, itu kita harus juga menyiapkan graphical abstract. Kemudian kalau kita mau tulisan kita itu pakai AI gitu ya, kita harus memberikan pernyataan bahwa tulisan ini itu dibantu dengan AI. Kita sebutkan AI-nya. Nah, ini sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal make aja gitu, ataupun tidak menggunakan AI ya nggak apa-apa gitu. Nah, figur ini juga penting, makanya tadi saya bilang bahwa ilustrasi gambar itu penting gitu. Tidak ada jurnal yang diterbitkan di jurnal, tidak ada artikel yang diterbitkan di jurnal bereputasi itu yang dilakukan tidak serius. Nah, ini kita harus juga pahami, kita harus baca instruksinya seperti apa. Umumnya itu akan semuanya hampir sama. Jadi mintanya adalah 300 dpi. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu cara menyetingnya 300 dpi itu seperti apa gitu. Nah, itu yang harus. Jadi dari material mentahnya itu ketika dilakukan pembesaran itu tidak pecah. Itu yang harus disadari. Jadi terlihat mungkin sederhana, tapi kalau ini tidak dibaca, itu bisa menjadi salah satu faktor artikel kita itu di reject gitu, karena tidak, artinya para editor itu sudah menilai bahwa yang sesederhana ini saja Anda tidak bisa cukupi gitu loh, apalagi sudah mau masuk ke isi konten gitu. Itu penilaian pertamanya, jadi harus dipahami dulu dari situ. Coba kita lihat yang graphical abstract ya, mudah-mudahan sih ada di situ. Oh, biasanya kalau review ini jarang sekali yang ada graphical abstract. Nah, ini ada graphical. Ini namanya graphical abstract, Bapak Ibu. Jadi graphical abstract itu boleh Bapak Ibu ambil dari isi dari gambar yang ada di jurnal Bapak Ibu, atau bisa menggambarnya secara sendiri. Intinya itu ini yang menggambarkan secara keseluruhan dari artikel Bapak Ibu itu. Nah, seperti ini. Yang ada suaranya mungkin bisa di-mute dulu ya. Yang meledak, meledak. Yang ada suaranya siapa ini? Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini tidak ada yang dilakukan secara ini, main-main. Semuanya serius. Ini biasanya review kalau kayak gini. Kalau yang riset, oh ini riset ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ilustrasinya, jadi kita bisa mendownloadnya dalam bentuk yang high res ya, kemudian atau yang full size. Ini menyediakan itu. Yang kalau Bapak Ibu lihat nggak ada yang tampilannya. Nah, ini ilustrasinya itu semuanya menggunakan software, entah itu di Origin ataupun di Sigmaplot. Nah, itu khusus bagi dosen-dosen yang bergerak di bidang ini, yang data-datanya itu ada data kuantitatifnya. Nah, kalau untuk yang sosial ya sepertinya tidak menggunakan data-data seperti ini.
atau ilustrasi seperti ini. Jarang sekali. Nah, semacam itu. Ini tadi yang saya sebut dari supplementary. Jadi ini data yang bagian dari ini, dari penelitiannya dia ini, tapi dimasukkan ke di supplementarinya. Gitu, itu bisa di-download. Nah, ini para penulis itu memiliki kontribusi apa? Di sini nih tadi yang saya bilang bahwa kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, itu kita harus paham yang namanya etika publikasi, ya, integritas akademik. Jadi jangan membiasakan diri untuk nebeng. Eh, Profesor-profesor yang selalu menjadi mentor saya itu selalu bilang ke saya bahwa orang yang selama menjadi dosen tugasnya hanya cuma untuk nebeng, sepertinya dia tidak siap sebenarnya menjadi seorang dosen. Dia lebih cocoknya menjadi guru gitu. Gitu. Karena dosen itu esensinya itu adalah bisa dikatakan 80% ke atas itu dia harus menulis dan meneliti. Tuh tadi. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut menulis Mau tadi? nanya Pak, Ya. itu kan itu tadi gambarnya kan berwarna-warna tuh. Apa memang salah satu aspek itu harus berwarna gitu? Karena kalau di bidang saya yang computer vision itu juga susah juga. Apanya mau diwarnakan gitu loh. Kalau itu karena mungkin karena cenderung ke kimia ya. Jadi apa kubusnya itu bisa berwarna, itu satu. Yang kedua, seandainya pun bisa selama ini kan saya mengenalkan napkins ya, itu digambarkan, Napkins. tapi Napkins, napkins. napkins. Nah, itu gimana ya caranya agar supaya apakah misal saya ingin meminta seseorang untuk gambar nih, itu gimana caranya? Dari napkins atau dari artikel saya ke orang yang bisa menggambar, sedangkan orang itu belum tentu ngerti apa yang kita maksud. Bisa nggak dikasih solusi gitu? Jadi begini, Ibu bidangnya bidang apa? Saya ke computer vision. Komputer? Jadi lebih cenderung ke informatika elektro gitu. Oh, itu bedanya ya. Saya kebetulan saat ini lagi menganalisis data saya di teknik elektro, Bu. Okay. AFM. Kebetulan di ke kampus saya itu mesin AFM punyanya pemerintah itu dititipkan di jurusan elektro. Nah, jadi saya menganalisisnya di situ. Nah, itu Bu, ternyata elektronya di sini tuh berbeda jauh dengan elektro yang ada di mana? Di Indonesia gitu. Karena di kampus saya juga ada teknik elektro gitu kan. Teknik elektro itu kan kalau di kebanyakan yang saya temui ya, sampai saya bosan juga ngedengar. Mesti selalu otomasi sama Audero tak apa namanya gitu. Nah, itu kalau di sini itu mereka mainnya sudah grafik kayak gini, Bu. Yang ada suaranya siapa ya? Mungkin bisa di-unmute dulu. Bapak Ibu yang mengeluarkan suara mungkin bisa di-unmute dulu ya biar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi begini, gambar berwarna seperti yang saya tunjukkan ini tuh hanya cuma membedakan dari setiap material yang kita gunakan atau setiap penelitian sehingga bisa memudahkan pertama ya memudahkan reviewer itu untuk ini kan untuk membedakan penelitian kita itu seperti apa. Nah, kemudian kedua itu bisa memudahkan para pembaca karena yang menjadi prioritas itu adalah para pembaca gitu. DJ Matruti ini siapa ya, bisa mungkin di-unmute dulu, dia masih berkutat dengan dunianya. Nah, jadi Bapak Ibu, terutama yang tadi di komputer itu bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan kayak gini, bisa Bu. Nah, napkin itu kalau biasanya saya hanya cuma untuk mengilustrasikan graphical abstrak saya gitu. Kalau saya malas menggambar ya, kalau sudah malas menggambar, karena kalau saya itu kelemahan saya
mengilustrasikan ini. Jadi ketika saya sudah mengilustrasikan ini, baca paper yang lain kok tampilannya lebih bagus, rubah lagi gitu. Itu yang menjadi kelemahan saya di situ. Saya banyak memakan waktu hanya cuma untuk mengilustrasikan gambar. Kalau hanya cuma kalau hanya cuma seperti ini, itu ya makan menit juga juga selesai. Cuma kadang ada beberapa yang menurut saya itu ini kok gak bagus gitu. Nah itu saya rubah lagi, rubah lagi. Tapi dengan adanya ChatGPT itu akan lebih cepat kita menulis gitu. Nanti akan saya kasih tahu triknya bagaimana menulis lebih cepat dengan ChatGPT. Sepertinya permasalahan suara yang belum di-unmute ini belum juga terselesaikan ini. Sekarang kita masuk ke ini ya, ke menulis ya. Nanti sambil Bapak Ibu ini, sambil proses jalan nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Jadi langkah apa saja yang harus Bapak Ibu Bapak Ibu lakukan ya di dalam proses kita menulis itu. Jadi saya anggap bahwa apa yang Bapak Ibu ilustrasikan itu sudah selesai ya, mulai dari gambar dan lain sebagainya itu Bapak Ibu sudah selesai mengilustrasikannya ya. Nah, kemudian sudah mencari informasi terkait dengan apa yang Bapak akan tulis, Bapak Ibu yang akan tulis itu juga sudah dapat diperoleh. Jadi yang biasanya saya lakukan sebelum saya menulis itu satu ya, ini bisa dicatat ya. Jadi satu itu mengilustrasikan gambar dulu, kemudian membahasakan gambar tersebut secara manual. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu menggunakan AI kalau Bapak Ibu belum memiliki sense menulis yang bagus. Gitu. Sebenarnya bisa ditulis menggunakan AI itu bisa. Hanya cuma dari ilustrasi, kemudian kita sense menulisnya, menganalisiskan datanya itu pakai AI bisa. Nah, tetapi saya tidak merekomendasikan itu karena Bapak Ibu harus menumbuhkan dulu sense menulisnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mencari informasi yang akan ditulis di introduction sama di result and discussion. Semacam itu, berdasarkan dari ilustrasi-ilustrasi gambar itu. Dan sedangkan untuk metodologinya, itu kita tulis secara manual gitu. Itu akan lebih gampang kalau Bapak Ibu itu sudah punya proposal riset, itu akan lebih cepat gitu. Karena kan proposal riset itu kan ada metodologinya ya. Itu akan lebih cepat gitu. Nah, kalau di link yang sudah saya sediakan di Instagram saya dan Facebook saya ataupun di YouTube saya itu ada yang memang prompting yang khusus untuk jurnal internasional itu yang kita tulisnya memang dari nol, tetapi akan lebih gampang itu kalau sudah pakai yang sudah ada metodologi penelitiannya. Itu akan lebih cepat. Saya contohkan, ini adalah contoh manuskrip saya ya, dengan teman saya. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya lagi saya finalisasi ini. Jadi masih saya cek biar tidak struktur kalimatnya itu lebih bagus gitu. Nanti ini saya menjadikan bahan percontohan untuk dalam percontohan dalam kita mensimulasikan menggunakan ChatGPT. Nah, kalau saya lihat kalau dari sini itu kalau dengan posisi seperti ini saya tidak berani Bapak Ibu kalau untuk ke Q1 karena satu datanya terlalu sedikit. Kemudian dia tidak terlalu komprehensif ya. Setelah saya diskusi sama teman saya itu, sehingga ya udah targetnya kita coba dulu di Q2 gitu ya, di Q2 karena ya ini tadi datanya tidak terlalu mendalam gitu. Jadi mau mencari sesuatu hal yang menarik itu sepertinya agak sulit gitu. Nah ini kalau saya paksakan di Q1 ya sampai berakhirnya tahun 2025 ya akan ke-reject terus gitu. Jadi saya juga saya dan teman saya itu tidak idealis harus memaksakan ini harus publish di Q1 gitu. Nah, tetapi kita sudah menentukan beberapa jurnal yang setelah saya nanti finalisasi, kita sudah siap untuk submit gini. Ini salah satu contohnya. Ini kita anggap bahwa kita mau menulisnya dari awal, kita dapatnya seperti ini, karena ini yang biasa saya dapatkan dari teman-teman. Kemudian kita kembali ke mana? Ke ChatGPT. Ya, nah ini kita kembali ke ChatGPT. Ya kita buka yang ini ya. Ini kalau yang member GRA ya pasti sudah familiar ya. Tapi kalau yang baru ya pasti belum. Nah ini kita fokusnya ke drafting research article
ya. Kita bisa fokusnya di sini. Nah, biasanya apa sih yang dibutuhkan di dalam menulis ya, di dalam menulis dengan ChatGPT ini? Nah, umumnya itu kan dia akan selalu meminta judulnya itu apa, kemudian apa, hipotesisnya apa, objektifnya atau tujuannya itu apa, sama scope dari penelitian kita. Nah, kalau misalnya gitu, kalau misalnya kita menulisnya dari awal seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa ilustrasi gambarnya sudah Bapak Ibu selesaikan, informasi untuk mencari jurnal yang untuk pemenuhan penulisan di introduction maupun di result and discussion itu sudah dikumpulkan semuanya. Nah, sehingga kita bisa sudah menulis apa itu judulnya itu masih dummy, kemudian hipotesisnya sudah kita tentukan, tujuannya kita tentukan, scope dari penelitian kita itu sudah tentukan. Nah, kalau yang posisi yang katakanlah kita sudah mendapatkan artikel, tapi kita mau mencari bahwa tujuannya itu apa, nah kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi kita lampirkan dulu ya artikelnya tadi itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan prompting semacam ini. Jadi nanti di sini itu akan terekstrak ya, terekstrak dia judulnya tentang apa. Kemudian ini yang kemudian nanti setelah mereka ekstrak itu yang kemudian kita jadikan sebagai basis untuk menulis ya. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini yang kemudian kita jadikan basis untuk menulis ini, yang ini. Nah, kita menggunakan prompting yang sederhana saja. Jadi ini kita masukkan, kita copy aja. Kemudian prompting untuk introduction ya. Nah, kita anggap bahwa menulis itu Bapak Ibu, kita harus memulainya dari metodologi. Kalau Bapak Ibu menulis dari judul, Bapak Ibu secara psikologis itu Bapak Ibu hanya akan terpaku pada saya harus menulis sesuai dengan judul ini gitu. Dan itu akan membatasi kreativitas Bapak Ibu gitu. Makanya kalau menulis itu sebaiknya ditulis mulai dari metodologi dulu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Gitu. Jangan menulisnya mulai dari judul, kemudian apalagi dimulai dari introduction. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa metodologinya harus ditulis secara manual ya, untuk memudahkan atau menumbuhkan rasa menulis Bapak Ibu itu lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan ini ya, prompting yang saya copy-copy saja. Jadi ini nanti hasil rekamannya Bapak Ibu bisa nanti lihat di YouTube saya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi prompting ini jadi write block I1, I itu introduction, kemudian I2 nanti, kemudian I3, I4, I5. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di dalam jurnal, di dalam introduction, itu akan mengandung ada 5 step di dalamnya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Gitu. Nah, informasi ini, kemudian additional informasi ini kita ambilkan yang dari introduction tadi itu. Yang kita sudah siapkan dari awal Bapak Ibu menulis. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengumpulkan introduction itu seperti apa untuk mencari informasinya dari internet gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya tunjukkan kelima yang dimaksud itu apa saja. Ini akan tertulis di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di paper yang sudah terbit, itu kan dia tidak akan tertulis bahwa background study-nya itu apa. Artinya ada sub-sub seperti ini. Main risetnya itu apa, kemudian spesifik solutionnya itu apa. Tetapi semuanya ini sudah tertulis di dalam introduction. Jadi kita harus mengetahui, oh ini adalah spesifik literaturnya, ini adalah riset gap-nya. Jadi gini Bapak Ibu, cara paling mudah untuk menentukan riset gap di dalam sebuah introduction itu biasanya ditandai dengan kata sambung. Kata sambung seperti misalnya furthermore, however, on the other hand, itu adalah menunjukkan gap riset. Itu biasanya ditandai dengan semacam itu. Jadi dalam introduction ada biasanya beberapa gap yang akan muncul. Nah, disitulah kita kesempatan untuk masuk penelitian kita dari situ. Nah, itu cara mengetahui gap riset yang ada di introduction. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengcopy tulisan ini, itu tidak perlu harus mengcopy background-nya apa, bukan. Itu langsung ini aja, langsung yang saya blok ini, gitu.
Nah, nanti biasanya kalau style saya dalam introduction itu biasanya saya mainnya 4 sampai 5 paragraf gitu. Nah, kalau ini kan terdiri dari beberapa paragraf Bapak Ibu ya, terdiri dari beberapa paragraf. Nah, itu saya klarifikasi lagi di akhir, diklarifikasi kayak seperti, nah ini kan nggak perlu ini. Nah, tetapi ini bisa dijadikan ditulis dulu ya, nanti ini yang akan ditarik biasanya ke abstrak kalau sudah ditulis di abstrak. Nah, nanti ketika abstraknya sudah terbentuk, Bapak Ibu yang ini bisa sudah dihapus karena ini kan berbicara tentang skop dari studi kita itu apa, itu nggak perlu skop novelty dari penelitian kita itu nggak perlu. Nah, biasanya novelty penelitian atau objektif dari sebuah penelitian yang di paper yang sudah terbit itu berada pada paragraf terakhir sebelum masuk ke material and method. Biasanya ada di situ. Makanya ketika kita membaca artikel ilmiah itu, kita tidak perlu harus membaca dari abstrak sampai conclusion, Bapak Ibu. Jadi cukup membaca bahwa di abstrak saja, kalau Bapak Ibu tidak menemukan sesuatu di abstrak, langsung pindah ke bagian introduction paragraf terakhir. Paragraf terakhir, nah di situ Bapak Ibu akan menemukan bahwa oh ternyata penelitian ini tujuannya tentang ini, novelty-nya tentang ini, gitu. Nah kalau Bapak Ibu menginginkan bahwa saya kepingin dong penelitian seperti ini, langsung ke kesimpulan, biasanya di situ ada saran gitu, yang disarankan bahwa ke depannya itu harus dilakukan penelitian itu. Nah itulah Bapak Ibu bisa mengambil topik riset tentang itu, gitu. Jadi tidak sebenarnya mau melahirkan sebuah ide itu gampang banget, bukan sesuatu hal yang sulit. Nah, ini introduction-nya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi lebih lama saya ngomong daripada menulis. Nah, sekarang kita masuk nih ke result and discussion-nya. Nah, result and discussion-nya, nah yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah karena gambar itu kan sudah ini ya, sudah kita ilustrasikan ya. Nah, gambar-gambar tersebut. Nah, sekarang kita masukkan nih ke dalam sebuah sebuah ChatGPT. Nah, nanti saya contohkan saja satu. Untuk langkah selanjutnya itu sama. Semuanya sama. Nah, yang penting Bapak Ibu itu sudah menyiapkan setiap gambar tersebut dia menceritakan tentang apa. Nah, ini saya contohkan yang ini, Bapak Ibu. Nah, jadi promptingnya itu seperti ini. Nah, ini. Nah, additional informasi. Nah, baru kita masukkan additional informasinya. Dari bahan yang sudah kita kumpulkan dari beberapa jurnal, kayak gitu Bapak Ibu. Dan itu kita lakukan secara ini, ke semua gambar, tabel, semacam itu. Kita anggap ini sebagai figur satu. Ini nggak perlu. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat ya, dia kan menceritakan semuanya tentang ini. Ada referensinya ya. Nah, di atas ini pun itu kan ada referensinya ini nih. Nah, ini yang disebut dengan APA style ya, APA style. Nah, ini yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk memindahkannya ke mana? Ke reference manager. Nah, RD 1.1 itu adalah result and discussion. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu. Jadi gambarnya sudah selesai, kemudian kita ilustrasi. Jadi nggak lama sebenarnya kita menulis. Seperti yang saya bilang tadi, saya itu lamanya hanya mengilustrasikan gambar. Menulis itu nggak sampai, saya karena sudah terbiasa pakai ini, biasanya on the spot gitu. Selesai gambar, saya langsung masukkan, langsung saya generate di ChatGPT gitu. Jadi sekalian jalan gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu lakukan. Jadi introduction-nya sudah selesai, metodenya Bapak Ibu tulis secara manual ya. Sebenarnya bisa dilakukan secara AI, tapi saya tidak merekomendasikan kecuali Bapak Ibu sudah tahu bahwa bedanya menulis yang bagus, struktur yang bagus itu seperti apa. Nah, promptingnya untuk yang result and discussion-nya seperti ini ya. Nanti ini akan saya share bagi mereka yang sudah member ya, member GNA ya, atau Bapak Ibu bisa juga ke linknya ke Instagram saya itu sudah saya siapkan juga. Nah, ini kalau di member GNA itu kan dia sudah ter custom ya ChatGPT-nya. Nah, lakukan hal ini secara terus-menerus seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana kalau kita mencari informasi, kita baru menulis nih jurnal. Jadi apa saja yang AI apa saja yang kita bisa gunakan ya. Sebentar saya cari dulu akun AI-nya ini. Jadi yang
kalau yang member pasti sudah terbiasa dengan site AI, gitu pasti sudah terbiasa itu. Kemudian Scopus, AI, ya. Kalau Paperpole ada yang pernah pakai Paperpole, Bapak Ibu? Paperpole, kemudian eh apa? Perplexity. Oh, dia belum berikan saya akunnya ini nih. Gak apa-apa, saya coba di ini. Apa itu sebenarnya bisa banyak ya mencari informasi artikel itu di mana-mana gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini saya contohkan ini aja ya. Cara yang pertama yang Bapak Ibu harus cari itu adalah, nah kenapa kok saya belum dikasih ini? Tadi kan sudah terbentuk ya. Eh, jadi penelitian kita itu tentang apa sih? Jadi ini kita mencari informasi yang untuk introduction dulu. Jadi kita bisa mengambil secara garis besar dari apa yang yang akan kita butuhkan di dalam introduction tersebut. Nah, kita biasanya saya pakai juga yang di ini. Saya biasanya kalau paling banyak saya gunakan AI, berarti semakin banyak sumber referensi yang akan saya dapatkan. Gitu. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu make sumber referensi itu jangan lupa untuk di-download dan dimasukkan di reference manager. Ya, jangan pakai yang manual-manual. Nah, ini tinggal copy-copy aja Bapak Ibu semuanya. Nah, nggak enaknya kalau di Perplexity ini sistemnya itu bukan APA, jadi harus di-download manual ininya. Tetapi ini dia kalau menurut saya dia lebih bagus ini. Jadi nggak usah di-paraphrase Bapak Ibu, ya udah di copy-copy aja kalimat-kalimat ini dikumpulkan. Misalnya dikumpulkan di Microsoft Word, ini misalnya introduction. Ya udah dikumpul-kumpulkan aja begini, di copy, kemudian jangan lupa apa referensinya itu di-download, kemudian dimasukkan ke reference manager Bapak Ibu. Nah ini di copy aja semuanya seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan lagi, ini lagi diklik, nanti dia akan mencari jawaban sendiri gitu. Nah begitupun dengan yang ini. Nah kalau yang Paperpole itu kita bisa men-setting dia mau mencarinya jurnal yang Q berapa gitu. Nah, di sini informasinya di sebelah kanan ini ya. Kemudian kita cari klik yang reset site ini, Bapak Ibu. Kemudian ada logo apa ini? Kayak tanda panah apa lagi nih. Ini kita set ini. Nah, biasanya saya pakainya yang Q1 ya, gitu. Kemudian publication date-nya mau yang 2 tahun terakhir atau yang 5 tahun tidak apa-apa. Nah, publikasi type-nya ini saya pakainya yang artikel saja, book chapter enggak, paper conference enggak, ini. Kemudian jurnal index ini saya hanya pakai yang Scopus sama Web of Science gitu. Saya nggak pakai yang SGR, DOAJ atau Inspect. Nah, negara ini penting. Saya biasanya cari negara-negara yang memiliki tingkat penulisan yang lebih banyak. Jadi seperti China, US itu biasanya saya pakai gitu ya. China, US, United Kingdom, kemudian eh, Korea Selatan, Jepang, Netherlands, ini Belanda ya. Kemudian Australia itu biasanya saya seleksi begitu. Taiwan, mereka-mereka yang punya jumlah publikasi yang banyak dan masuk di jurnal semuanya reputable gitu. Itu yang biasa saya pilih. Setelah sudah pilih semuanya, nah baru kita masukkan ininya. Nanti saya akan jawab juga ya pertanyaan-pertanyaan di mana? Di chat ya. Nah, kita copy ini aja. Nah, nanti dia akan cari sendiri. Nah, lakukan hal yang ini sama untuk mengumpulkan materi. Nggak usah Bapak Ibu paraphrase, nggak perlu. Nanti ChatGPT-nya sendiri yang akan paraphrase. Atau nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Paperpole itu untuk memparaphrase. Nah, ini tinggal copy aja semuanya ini. Nah, ini kalau yang reference 1. Nah, jadi nanti downloadnya di site ini. Nah, ini pernyataan mereka ini itu ada di sini. Nah, ini read more. Jadi copy aja ini. Ini semua gitu. Lakukan hal yang sama terus-menerus begitu. Jadi semakin banyak Anda mengumpulkan banyak referensi, ingat ya Bapak Ibu ya, untuk introduction sendiri minimal itu adalah 15 reference. Nah, style saya itu biasanya 20 ke atas. Itu kalau style saya. Jadi untuk reference di pendahuluan saja sendiri itu sudah harus 20 ke atas. Itu style saya. Nah, karena style saya sudah diketahui sama GPT, dia sudah tahu sendiri.
Nah, itu lakukan hal yang sama. Nah, bagaimana dengan yang gambar? Kalau yang gambar lebih gampang malah Bu, atau tabel ya Bapak Ibu gitu. Jadi copy aja ininya, apa itu label gambarnya atau tabelnya. Biasanya gambar A menyebutkan apa atau gambar satu menyebutkan apa. Nah, itu keterangan gambar lah. Kalau bahasa sederhananya, itu saja yang di copy, gitu, nggak usah pakai yang lain. Dan dimasukkan ke AI ini, gitu. Dan jangan lupa, kalau khusus untuk gambar, kalau Bapak Ibu make di site AI ya, ataupun di site space, itu harus ada dengan eh, tampilkan atau provide with the eh, quantitative data. Jadi biar dia menampilkan juga yang data kuantitatif, semacam itu. Gitu. Karena yang kita akan bicarakan adalah yang kuantitatif data. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengumpulkan semacam itu, baru ditulis di ChatGPT tadi. Jadi tinggal copy paste kayak seperti apa yang saya lakukan. Nah, itu. Kalau saya sudah karena sudah terbiasa, biasanya saya lakukan secara on the spot gitu. Jadi saya selesai gambar, baru saya cari ininya, referensinya, saya copy langsung, baru saya jalankan di ChatGPT. Jadi saya tidak perlu lagi. Dulu awal-awalnya masih saya belajar itu masih mengumpulkan setiap informasi itu masih saya kumpulkan dulu gitu. Nah, setelah saya sudah mengetahui cara belajar saya, nah itu saya sudah lakukan secara on the spot gitu. Jadi saya tidak perlu lagi mengumpulkannya di Microsoft Word untuk ini, untuk khusus untuk introduction, ini khusus untuk yang result and discussion, bukan. Tidak seperti itu lagi. Nah, gitu. Nah, sedangkan di sisi yang lain, Paperpol ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu juga bisa menggunakannya misalnya untuk memparaphrase gitu. Jadi ini rewrite ini bisa menggunakan yang bahasa akademik di sini atau mau pakai yang paraphrase atau mau memotong. Memotong itu biasanya kalau untuk yang riset paper itu kalau saya menulisnya harus kurang dari 8.000 gitu. Jadi saya biasanya menulisnya 7.100, 7.200 untuk itu yang riset paper. Nah, kalau yang review itu nggak boleh lebih dari 10.000. Nah, kalau misalnya saya sudah terlanjur menulisnya terlalu banyak, maka saya biasanya motongnya lewat sini gitu. Jadi misalnya saya contohkan ya. Saya contohkan satu aja gitu. Nah, ini di blog. Kemudian kalau misalnya saya menggunakan bahasa akademik. Nah, ini tulisan ini dia akan tertransfer langsung ke sebelah kanan ini. Nah, baru saya generate. Nah, setelah saya generate, dia akan menulis secara akademik. Nah, ini bahasa akademiknya seperti ini. Nah, baru kita replace, maka di sini pasti sudah akan terganti. Ini sudah bahasa akademik yang di sini. Ini sudah bahasa akademiknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ini dirasa terlalu banyak, ini kan ada 135 kata ya. Kemudian saya mau memotongnya. Dia ini. Kemudian apakah kurang dari 15% atau di tengah-tengahnya 25%. Misalnya kurang dari 15%. Dia seperti apa? Nah, biasanya kalau saya lakukan, itu saya potong dulu, baru saya gunakan yang bahasa akademik gitu. Karena biasanya ketika saya gunakan bahasa akademik, kemudian dipotong, itu kadang bahasa akademiknya berubah. Nah, ini tadi 135 sekarang menjadi 107 kata. Ini Bapak Ibu, menjadi 107 kata. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita tidak menggunakan AI itu sesuatu hal yang ini, yang konyol gitu kalau menurut saya sih. Gitu. Artinya kita sudah disediakan hal yang bisa mempercepat pekerjaan kita tetapi tidak bisa kita lakukan dengan baik gitu. Kalau misalnya mau diparaphrase ya tinggal blok aja tadi kemudian pakai yang paraphrase ini. Mau pakai yang Quillbot juga boleh gitu ya, sama aja. Nah, ini sudah dia berubah menjadi 124 kata. Tadi 107, sekarang 124. Nah, tinggal cara mainnya Bapak Ibu saja maunya bagaimana. Gini, beda kan jadinya. Jadi makanya saya kalau nulis tidak pernah saya cek plagiarismnya. Nah, di sini itu pun sebenarnya kita bisa mengecek ya artikel kita itu potensi publikasinya. Karena di sini itu ini ada jurnal submission check. Jurnal submission check itu nanti dia akan kita upload Bapak Ibu artikel kita yang sudah ada itu. Kemudian nanti dia akan mengecek apa saja kekurangan-kekurangan sebelum kita publish. Saya baca dulu chat di mana di para komentar ini. Nah, ini dia ngecek Bapak Ibu. Mulai mau dibantu bagaimana jalan keluarnya jika saya diminta wikidly as author which the first language is not English to provide and certified documents that the paper has been proofread by native speaker. Ini dia meminta Bapak siapa sih ini? ABD. Ini meminta bahwa jurnalnya Bapak Ibu itu harus melampirkan sertifikat proofread. Jadi mungkin bahasa yang
di artikel Bapak Ibu itu tidak akademik. Nah, di GRA itu ada proofread, itu lebih murah dibandingkan yang lain itu. Kalau tidak salah satu paper itu hanya cuma 500.000. Kalau di yang lain itu per kata Bapak Ibu. Kalau yang lain atau bahkan kalau di yang ternama itu lebih mahal. Ada yang teman saya itu dulu dia bayar 10 juta itu baru proofread saja gitu. Nah, kalau di kita di GRA itu lebih murah. GRA nanti akan dapat sertifikat yang seperti yang diminta. Kemudian English teacher, someone whose command English language is good enough. Jadi ada beberapa yang sudah, tapi dia ada yang without grammar and syntax error. Tapi ada juga, kalau saya sih dia menyarankan ini ya, ikuti saja yang pakai proofread. Nah, ini sudah dijawab, hubungi aja GRA ya, GRA admin. Nanti kita carikan memenuhi syarat tanpa harus biaya bayar. Oke, bagaimana trik supaya artikel yang kita submit sesuai dengan scope dan aim sekali? Tadi sudah saya jawab ya. Kalau Sinta 3 yang submit gratis ada ya? Banyak. Sinta 3 ngapain Sinta? Sinta itu bayar itu ini ya, mulai dari Sinta 2 ya. Sinta 2, Sinta 1. Sinta 3 ngapain bayar? Ya, jadi tidak bisa ya Pak. Bisa kalau banyak yang tidak bayar. Yang Abilio Korea ini dia jurusannya apa? Manajemen ya. Banyak kok, banyak yang gratis. Saya pengelola jurnal Sinta 3 bidang kesehatan. Jadi Bapak dari luar mungkin bisa submit ke jurnal. Saya sudah lama nggak bermain di Sinta 3, Sinta 4. Saya Sinta 2 pun itu nulis karena permintaan teman-teman dosen yang mau ke BKD saja sih. Karena kalau saya bukannya sombong, Sinta 2 itu kan sudah berbahasa Inggris ya. Itu kalau misalnya disubmit ke jurnal Scopus saja, yang tidak harus seperti yang SGI dan lain-lain, bisa terbit tuh. Nanti saya akan tunjukkan jurnal saya yang hasil dari skripsinya mahasiswa. Kemudian website ini juga bulan apa dipublikasi. Kalau di jurnal internasional Scopus, yang jurnal bereputasi itu tiap bulan ada. Bahkan tiap bulan itu mereka menerbitkan ratusan paper. Mau disampaikan tips dan trik menyusun bagaimana discussion, karena saya masih sering bingung apa yang mau ditulis. Ya, kalau sekarang kan sudah tersedia ya, apa itu. Jadi begini, cara kalau misalnya manual, Bapak Ibu Diah Ramawati ini, cara kalau secara manual, Ibu download satu jurnal atau beberapa jurnal yang mirip dengan penelitian Ibu, kemudian lihat yang result and discussion-nya itu sub-sub yang akan dibahas itu apa saja. Ikuti itu saja, gitu itu paling gampangnya. Boleh contoh artikel yang pakai data NVivo itu ini. NVivo itu pemodelan. Ibu Nur Intan, itu dia pakai pemodelan NVivo itu. Bagaimana cara mencari jurnal open access namun APC tidak? Astagfirullahaladzim. Bu Erma ya. Bu, jangan selalu apa-apa itu bayar. Kasihan. Ya, terkecuali kalau ibu mampu bayar. Saya sih ogah, malas saya kalau apa-apa jurnal itu bayar. Cara mengubah pixelnya bagaimana Pak? Cara mengubah pixel itu kalau di aplikasi ilustrasi gambar itu sudah ada. Kalau di PPT, kita gambar di PPT itu juga harus disetting di PPT-nya. Itu wah, itu harus pertemuan khusus itu yang kayak gitu itu. Biar nanti ketika di-download itu nanti akan saya tunjukkan ya. Berapa ya pixelnya? Napkin itu dia kurang dari 300. Jadi biasanya dia akan pecah. Makanya napkin itu kalau saya itu hanya saya pakai untuk yang graphical abstract. Itu kalau saya malas gambar. Kalau saya lagi malas gambar. Cara mengubah pixelnya bagaimana, Nan? Graphical abstract apakah bisa dibuat dari napkin? Iya, saya pakainya napkins. Manuskrip yang dilampirkan itu dibuat kerangka atau proof seperti apa? Manuskrip yang dilampirkan itu buat kerangka aja kah? Oh enggak, bukan. Jadi gini, jadi ada dua cara. Yang kebetulan yang saya contohkan tadi itu adalah artikel yang biasa yang saya dapatkan ya. Saya sama Prof. Roil itu kalau teman-teman lagi konsultasi itu sudah dalam bentuk artikel, tapi cara menyusunnya itu tidak terstruktur. Makanya saya sama Prof. Roil itu biasanya memperbaikinya lewat ChatGPT. Nah, karena sudah terbentuk tulisan, makanya saya contohkan seperti yang apa saya contohkan tadi. Jadi saya baru mencari title-nya seperti apa, hipotesisnya apa, objektifnya itu apa.
Nah, tetapi kalau menulis dari nol, Bapak Ibu harus menentukan ini dulu, meskipun title-nya itu adalah dummy. Nah, setelah itu Bapak Ibu mencari informasi dari beberapa AI ya. Tadi saya baru diskusi tadi sama Prof. Roil juga ada AI yang lain ya, khusus untuk yang riset paper gitu. Bukan review paper gitu. Tapi nanti saya baru akan diskusikan sama Prof. Roil gitu, promptingnya. Nah, itu untuk introduction-nya Bapak Ibu carinya misalnya bisa menggunakan beberapa AI, misalnya kayak Perplexity, Scite AI, kemudian SciSpace, Scopus AI di situ ya, Paperpol. Semakin banyak referensi yang Bapak Ibu pakai, maka semakin komprehensif penulisan Bapak Ibu gitu, semakin mendalam gitu pembahasannya. Itu lakukan hal yang sama untuk yang introduction sama yang result and discussion. Rekamannya nanti saya akan upload ke YouTube saya. Membernya nanti hubungi ini ya, hubungi admin ya. Insya Allah admin masih ada di dalam ini. Citasinya padahal belum import dari. Nah, ini tadi karena saya sudah menyediakannya jauh-jauh hari. Itu yang saya contohkan tadi. Ini tadi kalau yang dari Paperpol atau Scite AI atau Perplexity, maka Bapak Ibu harus mengumpulkan one by one ini. Jadi ini di copy, jangan lupa ya preferensinya ini di download gitu ya. Ini kalau yang Paperpol, Perplexity itu kelemahannya dia karena berbentuknya ini angka ya, sehingga harus butuh waktu gitu ya. Tapi lebih bagus kalau menurut pembacaan saya gitu, karena yang dia sediakan biasanya jurnal-jurnal reputable. Pertanyaan penelitian tidak dibuat per paraphrase, terus dieksekusi di Scite AI atau Perplexity. Jadi begini, yang dimasukkan ke dalam AI itu adalah topik utama, ya topik utamanya. Tapi bukan judul, Prof. Apa? Bukan judulnya kan, Prof? Bisa judulnya, bisa judulnya atau topik secara garis besar atau topik yang lebih spesifik. Nah, kalau semakin spesifik, maka AI itu akan memberikan jawaban yang lebih bagus, gitu. Makanya yang biasanya kalau teman-teman dosen itu kalau nge-zoom sama saya itu dulu yang saya tanyakan. Spesifiknya apa? Biar nanti kita mencarinya itu tidak absurd ya. Jadi dia biar tidak ngasal ini. Karena kan AI itu perlu harus dikontrol gitu. Terutama kadang ya kalau yang Scite AI itu dia kadang yang jurnal Sinta dia keluarkan, itu yang bikin saya agak jengkel gitu. Makanya harus diseleksi gitu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu kalau mau ke jurnal yang ini ya, ke jurnal yang jurnal-jurnal yang penerbitnya ternama, itu harus yang minimal Q2 dan itu harus yang Elsevier misalnya semacam itu, bukan yang Q2 yang terbitan universitas. Kata Bapak di copy-copy aja ke Word, bagaimana nanti kesamaan katanya Pak, apakah nanti di mana di ChatGPT ini dia akan di paraphrase secara otomatis. Jadi ChatGPT ini itu sudah di custom, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Makanya tadi saya bilang bahwa saya tidak pernah mengecek Turnitin artikel-artikel saya. Jadi banyak cara yang saya lakukan. Setelah saya tulis tadi, ya udah saya pakai Paperpol untuk paraphrase atau Quillbot atau saya menggunakan bahasa akademik. Dia pasti akan paraphrase sendiri. Atau Bapak Ibu tidak percaya dengan itu, di Turnitin itu kan pasti akan berwarna ya Bapak Ibu yang terdeteksi similarity-nya ya. Satu kalimat misalnya. Bapak Ibu cukup mengganti 3 kata saja dari satu kalimat itu. Dia tuh akan berubah itu. Itu triknya Turnitin. Triknya Turnitin itu di situ. Nah, caranya buka aja Google atau yang bahasa Inggris itu apa ya namanya ya? Saya lupa lagi. Google Doc, Prof. Bukan. Untuk sinonim. Itu ilmu itu saya dapatkan waktu saya ikut les IELTS gitu. Itu lumayan ampuh itu. Kalau di bahasa Indonesia kan kalau misalnya kita menulis jurnal Sinta yang berbahasa Indonesia kan kita aja lihat ada sinonim kata apa gitu kan. Thesaurus. Nah, thesaurus betul. Ini kalau yang bahasa Inggris ini kata-katanya ya ini aja di copy satu kata ya. Karena kita kan hanya cuma merubah 3 kata ya dalam satu kalimat.
Nah ini pakai ini aja. Kalau mau secara manual, dia misal conducted. Nah biasanya ini bahasa-bahasa yang ilmunya IELTS itu di sini Bapak Ibu. Ya ini kita pakai yang ini aja. Ya cuma disesuaikan dengan kalimat-kalimatnya gitu. Kemudian cara dapat additional information dari mana? Yaitu dari AI tadi, Ami Febriza. Dari AI banyak yang bisa Ibu gunakan. Pencarian additional information tadi sudah ya. Tips and trick Prof untuk mendapatkan informasi jurnal Scopus yang gampang ditembus ke naskah yang terbit gampang-gampang tapi pas. Jadi begini Bapak Ibu, kadang menurut Bapak Ibu, kok artikel ini bisa terbit? Itu ada dua kemungkinan. Satu dia bayar gitu. Satu dia bayar dan Bapak Ibu juga harus tahu yang namanya kadang jurnal-jurnal yang reviewernya itu dilakukan pertemanan itu besar kemungkinan bisa dikeluarkan dari indexing Web of Science atau bahkan discontinue oleh Scopus. Juga hati-hati terkait dengan itu. Itu jadi menurut saya nggak usah peduli dengan apa penelitian orang kenapa kok ini bisa terbit gitu. Apakah site AI mensitasi hanya dari data dari abstrak saja atau bisa mengambil dari dia tergantung dari ininya, dari apa ada settingannya ya, tergantung dari prompting yang kita gunakan. Kalau yang orang teknik yang pakai data kuantitatif, maka harus ditambahkan dengan provide with the quantitative data. Itu harus ada itu, prompting itu harus ada. Kalau Bapak Ibu hanya cuma menampilkan tidak ada kuantitatif datanya, maka dia tidak akan mengekstrak kuantitatif data. Contohnya kayak seperti ini ya, kayak Perplexity ini. Perplexity lagi. Iya, Perplexity. Ini kan kuantitatif datanya kan dia hanya cuma segini doang kan dan masih lemah gitu. Ini padahal kita menginginkan data yang lebih gitu. Nah, kalau mau data yang lebih ya udah copy aja abstraknya. Nah, ini sudah di-share ya. Yang mau ke apa admin GRA ya. Itu tadi ke admin ya. Nanti admin yang menghandle untuk yang proofread. Nah, gimana dengan pengecekan tulisan AI? Paper saya itu Bapak Ibu, AI semua yang tulis. Dan saya tidak pernah mengecek AI-nya. Ini baru paper saya sama teman saya yang ini full AI juga ini saya tulis. Nah ini Bapak Ibu dia masih in press corrected proof. Ini langkah terakhir kita melakukan pengecekan dari kesesuaian nama, kemudian afiliasi. Tetapi di sini saya tidak menulisnya kalau saya tulis pakai AI. Nah, biasanya ada declaration AI di sini. Ada juga teman-teman yang menulisnya pakai AI. Ada yang paper saya yang berikutnya yang saya tulis declaration AI. Ini bukan full AI karena metodologinya itu saya tulis manual saya sama teman saya. Jadi yang AI itu hanya cuma generate introduction sama result and discussion. Tapi result and discussion-nya itu hanya yang additional informasi. Kalau yang membahasakan ini kenapa kok tiba-tiba muncul misalnya O1, C1 itu saya lakukan secara manual. Kemudian mengilustrasikan gambar apa angka-angka ini itu secara manual yang ada tertulis di dalam naskah ini. Selebihnya untuk kayak seperti memparaphrase kayak ini tulisan ini atas referensi ini itu AI yang menulisnya kayak seperti yang saya contohkan tadi, jadi tidak 100% AI. Interupsi Pak, nanya itu gambarnya itu kok cantik-cantik betul, itu pakai aplikasi apa? Napkins ya Pak? Bukan Origin. Yang tebal-tebalnya itu pakai apa? Origin ini bisa Origin saya gitu, ya. Ibu jurusan apa sih? Bagus, saya pertanian Pak. Dari manajemen sumber daya lahan dan lingkungan. Ini yang kemarin nggak sih? Tanah. Yang kemarin install Origin nggak sama saya? Bukan Pak. Oh, soalnya ada yang mahasiswa soalnya ada mahasiswa pertanian juga UGM. Saya udah lama selesai, Mas. Saya selesai tahun 2014. Oh, mahasiswa UGM kemarin itu nanyakan juga Origin itu. Dia ke link yang ada di deskripsi Instagram saya itu. Kemudian ini pakai Origin ya, Pak? Iya, kesulitan untuk menginstal. Iya. Dan kadang-kadang gini, kita kan kalau biasanya mau submit artikel itu kita kadang terkendala dengan itu loh, penampilan dari data kita. Menarik enggak? Itu kan biasanya seperti itu. Ya, makanya saya beberapa kali dengan Prof Roy itu data itu dia bilang ini mesti di upgrade dulu gambarnya supaya kelihatan menarik. Iya, karena
Betul, Nah, karena yang grafik-grafiknya menarik Pak, makanya saya tanya dipakai apa kok bisa bagus begitu. ditulis itu adalah keseriusan, keseriusan di dalam mengilustrasikan gambar. Iya benar. Jadi kayak paper saya yang ini dari ini Bu. Ini paper saya ini dari skripsinya mahasiswa ini. Dari skripsi mahasiswa tampilannya jadi bagus begitu ya Pak. Ini bisa tembus Elsevier. Kayaknya itu ilmunya Bapak dengan saya bisa dikombin nanti. Ini Saya juga manajemen bisa. sumber daya lahan dan lingkungan Ini ya, itu, sustainable. Ini saya ceritakan ya. Ini paper saya ini beberapa kali di reject. Kemudian saya ikutkan di conference, baru saya dapatkan masukan dari conference internasional itu. Nah ini, Ya. kalau ini saya gambarnya dari apa? Dari BioRender. Oh, BioRender. Nah ini dari ini. Nah itu gambarnya itu cantik gitu Bapak. Nah ini dari Origin semua ini. Oh, Origin ini. Sebenarnya seperti grafik kan di bawah itu grafik batang. Sebenarnya kan di Excel biasa. Bisa Itu bentuknya sih mirip, cuma lebih cantik. kalau Excel sebenarnya bisa, cuman dia harus apa? Ilustrasinya lebih ini ya, Iya. lebih mantap Kelihatan gitu ini ya. lebih bagus. Iya, lebih mantap itu Pak, lebih menarik. Nah ini kayak Origin. Ini kan kayak grafik Ini kelihatan batang ya, Pak. Origin ya. Ini sudah kelihatan ya Origin ya. Iya kelihatan. Ini data dari Excel itu saya copy ke sini. Iya. Kemudian baru saya ilustrasikan. Ya udah dia keluarnya seperti ini. Oh gitu. Sebenarnya mirip Excel sih Pak, cuma memang tampilannya lebih menarik. Karena enggak di sini tuh pilihannya banyak. Pilihannya jadi kalau kita mau ngeplot itu di sini pilihannya banyak. Iya. Nah, Bagus sih. ini yang saya pakai itu kalau yang 3D. Pengadanya akan sama sekali berjebak kamu. Pasti kamu pemahaman sayang ya. Ini yang 3D ini. Singapura ini bukan untuk bisnis. Iya. Surface. Ini saya untuk yang efisiensi itu. Iya. Jadi yang ini yang garis-garis ini itu saya rubah, tapi itu yang di paper saya yang lain. Itu saya rubah jadinya yang 3D. Karena di jurnal internasional itu yang diminta adalah keseriusan. Ini kan awalnya hanya cuma begini, kemudian saya gabungkan jadi satu gitu. Sehingga sehingga ketika ini ada A, ada B, ada C, ada D. Kayak gitu. Jadi Excel itu saya cuma pakai untuk ngumpulin data sama menghitung saja. Sisanya semuanya sudah saya generate semuanya di Origin. Oh, jadi awalnya tetap di Excel ya, Pak? Excel itu hanya untuk mengumpulkan angka-angka ini saja. Untuk collect data ya. Nah, gitu. Kalau saya sudah pakai ini sejak S2 sih. Iya. Izin tanya nih. Izin deh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya banyak mendengar, mudah-mudahan saya tidak salah menyimak. Mas Khalif itu banyak menyebut menggunakan menulis itu, bahkan ada satu artikel tadi itu yang ditulis dengan AI semua. Tidak AI semua Pak. Saya biar tetap tidak hilang sense menulis saya. Metodologi itu saya tulis secara manual. Kalau untuk internasional ya, kalau untuk internasional. Tapi kalau untuk sintas saya, kalau untuk sintas saya itu full AI. Soalnya gini Pak, saya pernah nyoba sekali, saya tulis dengan ChatGPT, ternyata terdeteksi 45% itu ChatGPT, sehingga dia tolak. Sesudah itu saya sudah siasati dengan Humanize. Tetap ditolak. Ya. Tetap ditolak. Itu masih sementara menunggu sekarang. Itu sudah lama, sudah kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yang tadinya itu 1-2 hari sudah langsung ditolak. Bapak Pak Ismail ya? Ya, saya Pak internasional Ismail, itu saya. Ya. Pak Ismail di jurusan apa? Saya di statistika, di matematika saya. Pemodelan ya? Iya, persis. Saya time seriesnya, pemodelan time series. Jadi ini udah keluar saya ya? coba. Jurnalnya yang terakhir ini sudah mau 2 bulan ini belum ada kabarnya, tapi disuruh menunggu. Jurnalnya jurnal apa Pak yang disubmit itu? Di Statistical Computation and Simulation, Q3.
Terus statistical computation. Sebentar, saya lihat yang jelasnya. in research atau in simulation. Simulation. Taylor and Francis. Ya, Taylor and Francis. Dia open access ya Pak ya? Open access ya. Ini Ngapain yang tadi? sementara nunggu. Kalau yang tadinya itu 1-2 hari, 3 hari kemudian langsung dia beritahu terdeteksi 45% ChatGPT. Ngapain harus pakai selalu yang open access sih Pak? Enggak, ini yang tadinya bukan. Ini yang terakhir ini yang saya pakai itu. Ini APC. APC. Ya, APC. Eh, Tapi belum tahu berapa ini karena masih sementara menunggu. Dan ini yang sudah agak lama. Kalau tadinya itu cuma 1-2 hari sudah langsung. Ini sudah bisa. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika kita mensubmit artikel itu ada yang disebut dengan first decision. First decision Iya. itu adalah keputusan awal apakah artikel Bapak Ibu itu mau dilanjutkan ke meja editor, kemudian editor itu men-scan, kalau menarik apakah diteruskan ke reviewer atau tidak. Itu perlu. Sehingga untuk mengetahui bahwa artikel kita itu bisa cepat diproses gitu. Nah, itu harus dibaca. Kalau yang terakhir ini Mas, komentarnya dia ini sudah dilanjutkan ke tim reviewer dan sampai sekarang belum ada responnya itu. Dia tertulisnya under review. Oh. Under review. Jadi makanya itu disuruh menunggu. Kalau under review biasanya kita itu, kalau pengalaman saya itu biasanya kita dikasih 2 minggu Pak. Iya. Dikasih Ini 2 minggu. Sudah mau 2 Dikasih 2 minggu minggu. lebih. Iya. Nah itu tapi setelah itu nanti ketika sudah semua reviewer itu dikembalikan, itu nanti tim editor men-scan ulang. Nanti menentukan siapa yang menjadi reviewer 1, review 2, Iya, seperti itu. Iya. Nah itu yang ditunggu-tunggu itu. Mudah-mudahan. Izin Apa ya? menambahkan Prof. Silakan. Untuk jurnal Taylor and Francis memang seperti itu. Kemarin saya juga coba submit. Itu saya nunggu, sudah under review, sudah 6 bulan saya perbaiki. Tahu-tahu di reject di pas bulan ke-6. Tapi mudah-mudahan ini beda karena kan Taylor and Francis kan banyak jurnalnya. Kalau jurnal yang saya tuju Taylor and Francis seperti itu, 6 bulan di reject. Maksudnya 6 bulan reject itu sudah merespon komentar review atau gimana? Sepertinya sudah under review, cuman mungkin sudah step kedua di review, di reject sama editor. Kan bukan Saya begitu. kurang paham juga ininya, Bukan cuman begini, perjalanannya sebuah artikel, Bapak Ibu itu kan mensubmit submit. Nah, kemudian itu akan tertulis with editor dulu. Ya. Atau submission dulu, kemudian nanti akan with editor. Nah, with editor itu adalah proses di-scan oleh editor, masuk ke meja editor. Nah, pentingnya kita harus merayu editor itu di sini. Di situ. Mulai tadi saya sebutkan bahwa di pendahuluannya itu harus minimal 15 referensi, kemudian judulnya harus menarik, di abstraknya itu harus muncul nilai kebaruan. Nah, itu kita merayunya editor di situ. Nah, kalau editor itu merasa puas dengan apa yang kita tulis, itu baru dilempar ke reviewer. Nah, reviewer itu akan diberikan waktu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, gitu. Nah, dari sini nanti ada keputusan apakah minor revision, atau major revision, atau rejected tanpa komentar, atau rejected saja, gitu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan, katakanlah major revision, Bapak Ibu. Nah, nanti tim editor itu akan mengirimkan untuk kita itu merespon atau menjawab komentar-komentar reviewer tersebut. Nah, dari situ kita jawab. Nah, saya menjawabnya pakai AI untuk mempercepat. Setelah kita respon, itu disebut round 1 gitu. Nah, setelah itu kita masukkan, kita resubmit kembali. Kalau dia meminta cover letter, berarti cover letternya yang saya sebut tadi itu adalah cover letter submission. Cover letter revisi gitu. Itu berbeda dengan cover letter submission. Halo. Nah, setelah itu akan ditinjau ulang sama reviewer tadi apakah komentarnya itu sudah terjawab apa enggak. Nah, biasanya
Yang paling saklek itu adalah review 2. Kalau misalnya terdiri atas 2 review atau 3 review. Biasanya paling paling pedis komentarnya itu review 2. Jadi tergantung banyaknya review. Halo. Gitu. Saya pernah mendapatkan 4 review. Itu. Ada yang pernah dapat 5 review. Ada yang dapat cuma 1 review. Macam-macam pengalamannya. Nah, semacam itu. Nah, kalau misalnya dirasa bahwa, oh ada yang masih belum kurang nih, ada yang belum terjawab. Nah, itu dikembalikan lagi ke penulis. Nah, itu masuk di round 2. Akhir kata, saya akhiri, sukses semua Bapak Ibu, sehat semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu ya.